Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan semenjak 15 Agustus lalu tentu membawa kekhawatiran tersendiri terhadap negara-negara di sekitaran Afghanistan. Kekhawatiran tersebut bahkan terasa hingga Indonesia. Sebagaimana kita ketahui pada 2011 lalu, salah satu ormas Islam di Indonesia turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Dan bagaimana pula pemerintah Indonesia, terutama BNPT, mengantisipasi kemunculan gerakan terorisme yang mungkin terpengaruh oleh kebangkitan Taliban, dan apa tanggapan mantan kombatan terkait kembali berkuasanya Taliban setelah 20 tahun digulingkan. Setelah 20 tahun, Taliban akhirnya kembali berkuasa di Afghanistan. Kembalinya Taliban pun langsung menimbulkan dampak luar biasa. Tak hanya di dalam Afghanistan sendiri, namun secara tidak langsung pun membawa pengaruh pada negara lain seperti Indonesia. Saat negara lain mengevakuasi warganya, pemerintah Indonesia pun juga bergerak cepat. Sabtu 21 Agustus lalu, sebanyak 26 WNI berhasil dievakuasi dari Afghanistan. Berhasil memulangkan WNI bukan berarti persoalan selesai. Kembalinya Taliban berkuasa seakan menjadi bom waktu lantaran rekam jejak Taliban yang dulunya penuh dengan kekerasan. Beberapa pihak khawatir, efek Taliban ini sangat berpengaruh nantinya kepada aksi teror di Indonesia. Salah satunya disampaikan mantan pimpinan Jemaah Islamiyah yang lama berada di Afghanistan, Nasir Abbas. Yang kita khawatirkan adalah momen ataupun peristiwa kemenangan Taliban ini menjadi bahan ya dalam perekrutan. Ya, orang mungkin tidak paham, kok bisa ya kemenangan Taliban kemudian menjadi bahan perekrutan. Ya begitu. Begini, ya orang-orang yang dari kelompok radikalisme di Indonesia, ya kelompok yang ingin merubah sistem di Indonesia dengan sistem negara Islam, ya mereka mengagungkan atau bergembira, turut bergembira dengan kemenangan Taliban. Kenapa? Karena misinya sama. Sementara pengamat terorisme Nur Huda menjelaskan ada 3 sudut pandang dalam melihat kemunculan kembalinya Taliban, yaitu dari sisi keberlanjutan, pengalaman, dan gender. Menurut Nur Huda, justru sudut pandang dari sisi gender inilah yang akan sangat mempengaruhi kelompok pro-Taliban di Indonesia. Yang terakhir itu adalah aspek gender. Kenapa gender itu penting banget dilihat? Karena lagi-lagi narasi yang dikembangkan oleh Taliban itu sangat mengatur relasi gender. Misalnya perempuan lo harus di rumah pakai burqa, terus lelaki harus menggunakan jenggot. Hal-hal kayak begitu itu harus dilihat dampaknya nanti sampai di Indonesia itu dampaknya lebih kepada pola hidup gitu, lifestyle beberapa kelompok yang kemudian mengidolakan cara atau pola hidup yang lebih Islami ala Taliban menurut mereka. Direktur Penegakan Hukum BNPT Edi Hartono menilai kebangkitan Taliban tidak serta-merta menginspirasi kelompok radikal untuk melancarkan aksi teror. Sebab yang menjadi fokus utama Taliban dan kelompok yang pro-Taliban adalah mengubah sistem kenegaraan. Meski demikian, BNPT tetap mewaspadai narasi-narasi radikal yang terus berkembang terutama di media sosial. Jangan sampai ya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Taliban itu dijadikan framing gitu. Framing oleh jaringan terorisme yang merasa perjuangannya sama. Meski ada kekhawatiran terhadap pengaruh Taliban ke Indonesia, namun Nasir Abbas juga meminta masyarakat tak terlalu khawatir berlebihan. Tetapi kekhawatiran ini ya jangan terlalu masyarakatnya khawatir ya. Biarlah kekhawatiran itu dipegang sama aparat dan aparat sudah selalu siap siaga untuk melakukan pencegahan-pencegahan.
Untuk mengantisipasi dampak yang muncul dari berkuasanya Taliban, BNPT bekerjasama dengan lembaga terkait memantau media sosial dengan ketat agar tidak ada narasi radikal yang tersebar luas. Pemberdayaan masyarakat, kemudian kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, ketika pemberdayaan kesiapsiagaan nasional itu melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat yang belum terkontaminasi atau masyarakat yang masih moderat, yang masih cinta NKRI, nah itu terus dipelihara. Nah inilah dalam konteks kesiapsiagaan nasional gitu. Jangan sampai narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan teror atau kelompok radikal intoleran, kelompok radikal terorisme lebih kuat di sosial media dibandingkan narasi-narasi tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang NKRI. Selain upaya yang dilakukan oleh BNPT, Nasir Abbas juga melihat bahwa butuh bukti dari Taliban yang sekarang apakah bakal seperti yang lalu atau bakal berubah. Ya, kita butuh bukti. Ya, apa benar neo Taliban sekarang ini tidak seperti Taliban yang dahulu? Ya begitu. Ya, kita butuh bukti. Ya, kita lihat apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan dilakukan. Ya begitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai wait and see. Ya, tidak mudah untuk pemerintah juga untuk buru-buru memberi pengakuan. Meski pemerintah memilih belum bersikap terhadap Taliban, namun Indonesia harus tetap memberikan kewaspadaan ekstra terhadap kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.